Kredo itu apakah? Kode etik tertulis yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh perusahaan. Biasanya dia rinci atau tidak rinci? Tidak rinci. Oke. Contohnya? Committed to you. Right. Dimiliki oleh? Telkom. Nggak pakai sel. Telkom tok. Loh, nggak pakai tok, Nas. Oh ya. Telkom. Aduh. Nomor 8 ya, usaha perusahaan agar setiap karyawannya memiliki sikap dan perilaku yang menjadi basis terbentuk dan berkembangnya suatu etika bisnis yang tangguh adalah cara menyusun. Nomor 8. Kan boleh saya lompat-lompat. Iya. Iya. Kan saya dosennya. Oh ya, saya kelompatan. Nomor 7 deh. Hukum sebagai salah satu tingkatan norma etika yang berlaku bagi masyarakat secara umum mengatur. Betul. Wih, C. Oke, siap. 8 jawabannya? Kredo perusahaan. 9 tahap kedua. Kerangka kerja etika. Betul. Halaman 10.9, ya kan? Bagi manajer yang ingin sukses mengimplementasikan etika bisnis perusahaannya, perlu memahami sejumlah prinsip etika yang mampu mengarahkan perilaku. Ada di halaman 10.10 katanya. Saya juga belum ketemu halamannya di mana gitu. Karena itu bentuknya kalimat atau isi ya? Ya, pokoknya ada di modul gitu. Gampangannya ada di modul. Nge-live-nya gitu kalau ada. Bentar, kita bernafas dulu. Tadi ada yang mau ngasih pertanyaan kan? Tanyalah, Mbak. Tanyalah. Siap. Saya siap untuk menyalurkan kepada teman lain untuk jawab, maksudnya saya siap itu. Bertanyalah. Lalu bertanya seperti halaman 854. Ya, saudara-saudara, mari kita buka halaman 854. 854. Siap. Pertanyaannya adalah akses pada dana. Siapa yang sudah ketemukah? 854 yang B. Oh, oke. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah kebijakan apa ya? Sebentar. Baca dulu ya dari depan ya. Peningkatan ya kebijakan. Oh, maksudnya langkah yang ya bukannya itu kan ini poin B ini sebenarnya adalah salah ketik itu, typo itu. Itu harusnya bagian dari poin A. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi yang paling mendasar adalah akses pada dana. Typo ini. Typo itu temannya typhoon. Typo itu salah ketik. Bukan type, typo. Kalau itu dijawab typo, sudah jawab belum Mbak pertanyaannya? Oh ya, gampang ya ternyata ya jawabannya ya, typo. Loh, iya, belum. Iya. Bingung saya jadinya. Ya, yang bingung, ayo semuanya dodok, copot katok, dinggo kudungan gitu. Ya, oke ya, berarti udah jawab ya tadi ya. Sip. Yuk, materi sebelumnya ada yang tanya dulu? Ya, siap. 921. Asal nggak ditanyai mondial aja kayak tanya Mbah Google. 921. Pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi.
siap. Kita buka dulu ya, 921. Yang menurut Put lainnya itu. Oke. Baik. Monggo silahkan. Bertanyalah. Ya, saya kurang mengerti aja Bu, adanya pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi itu kan adanya kekuatan pendukung akan semakin banyak dan kekuatan penolak akan semakin sedikit. Maksudnya itu gimana gitu penerangannya? Di mana kalimatnya kah? Adakah kalimat spesifiknya atau itu pertanyaanmu? 9.22. Sem- Kan ada 9.22, baik. Sebentar. Gimana? kekuatan pendukung akan semakin banyak dan kekuatan penolak akan semakin sedikit. Yang bukan yang di 9.21 itu ada sketsanya itu loh yang kurang maksudnya ada tanda-tanda. Bisa tolong dijelaskan? Penjelasan dari ini gitu. Oh, baik. Saya punya gambarnya nggak ya? Kayaknya nggak punya deh. Loh? Ya apa iki? Loh? Itu berarti 6 ya. Durene mampu merubah konsentrasi. Kalau yang tentang SWOT dan Five Forces Competition udah pernah dengar belum? Belum ya, nanti oke, kita bahas ini sebentar nanti. Cultural dimensionnya Hofstede? Oh iya, belum. Oke. Oh, cuma begini gambarnya. Unfreezing, movement, sama refreezing. Itu tahapannya adalah 3. Teori ini adalah teori yang sangat klasik, yang selalu jadi bahan bahasan dasar ketika kita membahas mengenai manajemen perubahan. Manajemen perubahan juga selalu menjadi topik yang menarik di dalam bidang manajemen karena apa? Satu-satunya yang tidak berubah di muka bumi ini adalah perubahan itu sendiri. Right, exactly. Kenapa sebabnya? Karena kita percaya bahwa organisasi itu seperti halnya makhluk hidup yang dia akan selalu mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau yang pengen mempelajari ini masuk di bahasan mengenai teori organisasi yang menjelaskan bahwa organisasi merupakan bagian dari open system di dalam lingkungannya. Jadi dia selalu mau mengadaptasi. Nah, perubahan menjadi penting karena kebutuhan si organisasi ini mau mengadaptasi lingkungannya. Sehingga di dalam bahasan kita ada pembahasan perubahan bisa dimulai dari organisasi mempengaruhi lingkungannya. Ada juga yang kemudian lingkungannya mempengaruhi organisasi. Istilahnya apa kalau di dalam materi? Inside out sama outside in. Ya kan? Ada bahasan itu di dalam materi kita. Nah, kalau kemudian kita lebih spesifik lagi untuk membahas model perubahan yang bisa digunakan itu adalah apa sih? Salah satunya yang dirujuk teori klasiknya adalah teori yang ada di dalam buku Anda. Bahwa ketika perubahan memang sudah disepakati oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah organisasi, maka 3 tahapan bisa diperkenalkan. Yang pertama adalah tahapan untuk unfreezing. Unfreezing itu tahapan apa sih? Dicairkan. Betul. Jadi ketika kemudian misalnya ini kelas kita ini bentuknya ada semacam ini begitu ya, udah ada strukturnya. Kelasnya di UT itu menggunakan sistem semesteran. Kalau semesteran itu kan berarti 6 bulanan kan dasarnya. Oke. Kalau tiba-tiba manajemennya UT mengatakan saya pengen merubahnya bentuknya tidak lagi semesteran, tapi trimesteran. Jadi 4 bulanan.